Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafli Muklis dengan NIM 22338026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Machining and its Application. Sebelum saya memulai, yang terhormat Bapak Wanda Afdison, SPDMT, sebagai dosen pengampu mata kuliah proses manufaktur. Langsung langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu latar belakang. Eh, Proses pemesinan atau machining proses merupakan proses pembentukan suatu produk dengan pemotongan dan menggunakan mesin perkakas. Umumnya benda kerja yang digunakan berasal dari proses sebelumnya, seperti proses penuangan atau casting dan proses pembentukan atau metal forging. Eh, apa itu machining? Machining ialah proses manufaktur yang melibatkan penghilangan material dari benda kerja untuk membantu atau mencapai dimensi yang diinginkan dengan menggunakan alat pemotong. Pada proses ini dapat mencakup berbagai teknik seperti milling, pengoboran, ataupun pengasahan atau grinding. Tujuan utama dari machining adalah untuk menghasilkan komponen dengan presisi tinggi dan kualitas permukaan yang baik. Uh, Adapun jenis-jenis machining proses itu, yang pertama ada mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang saya tanya dilakukan dengan cara memutar benda kerja. Kemudian dikenakan pada pahat yang digairahkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Dapat kita lihat contoh dari mesin bubut. Berikutnya yaitu bagian-bagian dari mesin bubut. Yang pertama ada headstock. Headstock yaitu berfungsi untuk mengatur kecepatan dari mesin bubut. Yang kedua ada panel atau monitor yang berfungsi untuk menunjukkan angka-angka berapa kecepatan dari mesin bubut tersebut. Yang ketiga ada cak. Cak berfungsi untuk pencekaman dari alat kerja yang akan kita buat. Berikutnya ada lampu. Lampu berfungsi untuk penerangan pada saat kita bekerja. Berikutnya ada kulen. Kulen berfungsi untuk mendinginkan uh, benda kerja yang sedang dibuat. Berikutnya ada tile stock, yaitu untuk mengatur berapa jauh jarak antara antara benda kerja yang akan kita buat dan mata pahat. Berikutnya ada lead screw, dan berikutnya ada feed rod, dan berikutnya ada kerik. Kerik berfungsi untuk uh, mengunci meja meja bubut meja bubut uh, meja bubut. Berikutnya ada bed dan yang terakhir ada cipen. Cipen yaitu berfungsi untuk menampung serpian-serpian besi dari alat ben- alat kerja yang akan kita buat. Adapun jenis-jenis pengerjaan pada mesin bubut, dapat kita lihat pada gambar berikut. Ada 10 jenis pengerjaan pada mesin bubut. Yang pertama yaitu facing, yang berikutnya ada tapered turning, ada contour turning, ada form turning, ada chamfering, berikutnya ada cut-off, ada threading, ada boring, ada drilling dan corner leg. Yang kedua yaitu mesin scrap. Shaping mesin atau mesin scrap adalah mesin perkakas yang mempunyai gerak utama bolak-balik horizontal dan berfungsi untuk merubah bentuk dan ukuran benda kerja sesuai dengan yang dikehendaki, yang mengambil potongan berupa garis lurus. Dengan menggerakkan benda kerja menyilang jejak dari pahat ini, maka ditimbulkan permukaan yang rata, bagaimanapun juga bentuk pahatnya, dengan pahat khusus, perlengkapan dan alat untuk memegang benda kerja. Sebuah mesin scrap dapat juga memotong alur pasak luar dan dalam, alur spiral, batang gigi, tanggem, dan celah T, dan berbagai bentuk lainnya. Adapun contoh pekerjaan pada mesin scrap. Yang pertama yaitu untuk meratakan bidang.
Berikut ada contoh gambarnya. Yang kedua, eee, yaitu untuk membuat alur. Dapat kita lihat pada gambar yang ada di layar monitor. Yang ketiga yaitu mem membuat bidang bersudut atau bertingkat, membuat bidang seperti tangga yang bertingkat, yaitu dengan menggunakan mesin scrap dan dapat kita lihat pada contoh gambar berikut. Dan yang terakhir yaitu membentuk benda seperti jajar genjang. Berikutnya yaitu bagian-bagian pada mesin scrap. Yang pertama ada eratan pahat, yang kedua ada tuas posisi pahat, berikutnya ada lengan dan badan mesin, dan berikutnya yaitu ada pengatur kecepatan, yang berikutnya ada tuas panjang langkah, yang berikutnya ada gerak otomatis meja, dan berikutnya dan yang terakhir ada meja. Adapun proses kerja pada mesin scrap. Prinsip kerja dari mesin scrap adalah benda kerja dijepitkan pada pencekam yang dipasangkan pada meja yang dapat digeser dengan arah melintang terhadap sumbu mesin. Sedangkan pahatnya dipasang pada eratan yang bergerak sepanjang sumbu mesin secara bolak-balik. Eee, Mesin scrap mempunyai pekerjaan yang dihasilkan oleh mesin scrap tersebut. Yang pertama yaitu mengetam dat mengetam datar. Mengetam datar adalah gerak pahat yang menyayat ke arah mendatar, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Eee, dal Arah gerakan pahat tersebut tergantung dari bentuk sudut-sudut bebasnya. Jika pahat tersebut berbentuk pahat kanan, maka pahat penyayatnya dimulai dari sebelah kanan, dan begitu juga sebaliknya. Tetapi jika sudut bebasnya netral, maka pahat ini dapat bergerak bebas dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Yang kedua yaitu mengetam tegak. Mengetam tegak adalah gerak penyayatnya gerak penyayat pahat berlangsung dari atas ke bawah secara tegak lurus. Dalam hal ini penggerakan sayatan dilakukan dengan memutar eratan pahat dengan tangan. Kedudukan plat bahan pada penyayat ini harus dimiringkan secukupnya agar pemegang pahat tidak mengenai bidang kerja yang lainnya. Yang ketiga yaitu dengan mengetam sudut 10. Jika mengetam bagian yang bersudut, maka bergerak penyayatnya dilakukan dengan memutar eratan pahat yang kedudukannya menyudut sesuai dengan besar sudut yang diketam. Eee, Plat-plat pahat yang dimiringkan secukupnya dan ditahan oleh suatu pasak sehingga pahat tidak mengaruk permukaan benda kerja pada langkah ke belakang. Berikutnya yang ketiga yaitu mesin fresh atau milling mesin. Eee, adapun adapun pengertian dari mesin fresh yaitu mesin perkakas yang digunakan untuk membuat benda kerja menjadi berbagai macam bentuk menggunakan alat potong dan berbagai kelengkapan yang sesuai tuntutan dan kebutuhan pekerjaan. Con Contoh dari hasil pengefresan yaitu macam-macam roda gigi, profil, alur, lubang, dan sebagainya. Berikutnya yaitu jenis-jenis mesin fresh. Yang pertama yaitu mesin fresh vertikal atau mesin fresh tegak yang memiliki spindle pada posisi tegak. Gerakan mejanya dapat bergerak ke arah memanjang dan melintang serta naik turun. Yang kedua yaitu ada mesin fresh horizontal atau mesin fresh mendatar. Mesin fresh yang kedudukan arbornya dipasang pada spindle mesin yang mendatar. Yang ketiga yaitu mesin fresh universal. Eee, Mesin fresh universal yaitu
memiliki kedudukan arbor yang dapat dipasang pada spindel posisi mendatar atau horizontal dan juga dapat dipasang pada spindel posisi tegak atau vertikal. Karena pada umumnya disediakan spindel kepala tegak. Adapun bagian-bagian dari mesin fresh. Yang pertama yaitu ada motor penggerak sebagai penggerak pada mesin fresh, yaitu yang kedua ada milling head, yang ketiga yaitu ada spindle untuk mengatur putaran pada mesin fresh. Yang ketiga ada meja meja mesin sebagai alas dari benda kerja yang akan kita buat. Yang berikutnya ada saddle, yaitu tombol untuk mengatur alur yang akan kita buat pada benda kerja. Dan ada juga automatic fit saddle. Yang berikutnya ada lutut atau kni. Yang kedua yaitu ada berikutnya ada alas mesin. Dan berikutnya ada kolom mesin dan yang terakhir ada lampu untuk sebagai penerangan pada saat kita bekerja. Ada Adapun proses kerja pada mesin fresh. Pengerjaan yang terjadi di mesin fresh, benda kerja dijepit suatu ragum mesin atau peralatan khusus di meja mesin fresh. Pemotongan dikerjakan oleh pemakanan benda kerja di bawah suatu pahat yang berputar. Tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik yang diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada spindle mesin milling. Bisa kita lihat dari video berikut, yaitu proses pengerjaan pada mesin fresh. Permukaan dari benda kerja, yang pertama benda kerja dijepit di meja kerja. Yang kedua, pemotongan fresh dipasang pada punjung spindle. Yang ketiga, pemotongan fresh terdiri dari bahan yang lebih keras dari meja benda kerja. 3 jenis utama proses pemotongan. Yang pertama yaitu face milling, proses pemotongan yang terjadi pada sudut material. Hal ini berguna untuk memotong lapisan yang rata, rongga yang datar dan dalam. Yang kedua yaitu peripheral milling. Pemotong ini berlangsung dengan berbentuk lingkaran agar bagian silang yang terpotong akan terpotong. Yang ketiga yaitu end milling. Pisau pada proses ini biasanya berputar pada sumbu yang tegak lurus. Pisau dapat digerakkan menyudut untuk menghasilkan permukaan yang menyudut. Berikut bisa dapat disimpulkan dari video tersebut bahwasanya gerakan utama dari mesin fresh tergantung pada mata mesin fresh yang kita gunakan. Yang berikutnya ada mesin bor atau drilling mesin. Bor adalah alat yang hampir selalu dibutuhkan pada bengkel, sekalipun bengkel sederhana ataupun workshop yang besar. Karena seringkali dijumpai untuk membuat lubang pada komponen alat dan mesin membutuhkan mesin bor. Dan pembuatan konstruksi logam maupun pada pengerjaan alat dan mesin. Mesin bor atau drilling merupakan sebuah alat atau perkakas yang digunakan untuk melubangi suatu benda. Adapun jenis-jenis dari mesin bor. Yang pertama ada mesin bor meja. Kelebihan dari mesin bor meja yaitu memiliki struktur yang lebih kokoh dengan tiang vertikal yang kuat. Yang kedua itu cocok untuk pekerjaan pemboran yang membutuhkan kestabilan dan presisi tinggi.
Biasanya digunakan di bengkel, di pabrik, dan lingkungan industri yang besar. Berikutnya ada mesin bor tangan atau mesin bor pistol. Eee, mesi mesin bor tangan merupakan jenis mesin bor yang paling sederhana dan portable. Digunakan untuk pekerjaan pemboran ringan dan bisa digunakan di berbagai lokasi. Biasanya digunakan untuk proyek rumah tangga, pekerjaan pemeliharaan, atau perbaikan kecil pada bagian-bagian rumah kita yang rusak. Berikutnya yaitu ada mesin bor radial. Mesin bor radial dikhusus rancang untuk pengeboran benda-benda kerja yang besar dan berat. Eee, Mesin ini langsung dipasang pada lantai, sedangkan meja mesin telah terpasang secara permanen pada landasan atau alas mesin. Pada mesin ini, benda bekerja tidak bergerak. Untuk mencapai proses pengeboran terhadap benda kerja, poros utama yang digeser ke kanan dan ke kiri serta dapat digerakkan naik turun melalui perputaran batang berulir. Berikutnya yaitu mesin bor koordinat. Mesin bor koordinat yaitu memiliki mekanisme magnet yang memungkinkan mereka untuk menempel pada permukaan logam secara kuat. Idealnya untuk pemboran lubang pada permukaan logam yang besar atau vertikal. Umumnya digunakan dalam industri konstruksi, pembuatan kapal, dan pembuatan struktur logam. Berikutnya ada mesin bor lantai. Mesin bor lantai digunakan untuk kita dalam pembuatan sumur bor, karena mesin bor lantai ini diguna digunakan dengan simpel. Adapun bagian-bagian mesin bor yaitu, yang pertama bisa kita lihat dari mesin bor tangan. Yang pertama ada rotor atau armatur. Yang kedua ada gear untuk mengatur, eee, berapa cepat gerakan dari bor tersebut. Berikutnya ada kepala cak untuk, memasang mata bor. Berikutnya ada klaher, berikutnya ada kipas pendingin, berikutnya ada switch on atau off, yang berikutnya ada kabel, dan yang terakhir ada karbon brush. Dan di gambar kedua yaitu bagian-bagian dari mesin bor mesin bor tegak. Yang pertama yaitu ada spindle head. Bagian ini adalah bagian utama mesin bor yang mengandung motor atau gearbox. Head juga berfungsi sebagai tempat di mana semua bagian utama lainnya terpasang. Berikutnya ada spindle. Spindle ada bagian yang berputar dan memegang mata bor. Pada bagian ini menghubungkan mata bor dengan motor dan mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan pemotongan. Yang berikutnya ada mata potong. Mata potong berfungsi untuk memotong material dan membentuk lubang dengan diameter yang diinginkan. Berikutnya ada meja meja bor. Bagian tempat benda kerja ditempatkan dan diperbaiki selama proses pemboran. Eee, Meja dapat disesuaikan secara vertikal dan horizontal untuk mengkondisikan ukuran dan bentuk benda kerja yang akan dibuat. Eee, Berikutnya ada dudukan atau base. Eee, Dudukan ini adalah bagian yang menopang seluruh mesin bor dan memastikan mesin bor tetap kokoh selama beroperasi. Dan berikutnya ada kelistrikan.
Bagian kelistrikan mesin bor merupakan saklar daya, motor listrik, dan kontrol kecepatan, dan sistem lainnya yang terkait dengan penyediaan daya dan pengendalian mesin. Yang berikutnya ada drill feed handle yang berfungsi untuk menyimpan dan mempertahankan kawat listrik. Ini memastikan kawat tetap terorganisir dan aman selama penggunaan. Dan yang terakhir ada tiang. Tiang ini memastikan stabilitas dan kekokohan seluruh mesin bor selama beroperasi. Adapun jenis jenis-jenis dari mata bor. Yang pertama yaitu condensic bits, atau mata bor sudut. Digunakan untuk membuat chamfer atau kerucut pada ujung lubang yang sudah ada. Biasanya digunakan untuk menyembunyikan kepala baut dan sekrup di permukaan material. Yang kedua yaitu ada Foster bit, mata bor yang terbuat dari karbida tungsten yang sangat keras, tahan terhadap panas dan memiliki umur pakai yang lebih lama daripada mata bor HSS. Cocok untuk pemboran pada material yang sangat keras seperti keramik, batu, atau baja karbida. Yang berikutnya ada hole saw bits, mata bor yang dilapisi dengan serbuk intan dan berlian sintetis. Cocok untuk pemboran pada material yang sangat keras dan rapuh seperti kaca, batu permata, ataupun keramik. Yang berikutnya adapun fungsi dari mesin bor. Yang pertama yaitu untuk membuat lubang. Yang ketiga yaitu untuk membesarkan lubang menyesuaikan dengan mata bor yang kita inginkan dan diameter lubang yang akan kita buat. Yang ketiga yaitu untuk membuat chamfer. Yang berikutnya yaitu mesin gerinda atau grinding mesin. Mesin gerinda merupakan salah satu jenis mesin perkakas dengan mata potong jamak, di mana mata potongnya berjumlah sangat banyak yang digunakan untuk mengasah maupun sebagai alat potong benda kerja. Hmm, Prinsip kerja mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuh dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan, atau pemotongan pada sebuah benda kerja sehingga menghasilkan permukaan yang halus dan tingkat ketelitian yang tinggi. Adapun jenis-jenis mesin gerinda, yang pertama yaitu mesin gerinda tangan. Mesin gerinda tangan adalah listrik portabel yang digunakan untuk mengasah, memotong atau menghaluskan berbagai jenis material seperti logam, batu, kayu, dan plastik. Alat ini digunakan dalam berbagai industri, konstruksi, dan perbaikan rumah tangga. Yang kedua yaitu mesin gerinda duduk. Jenis mesin gerinda yang digunakan khusus untuk mengasah permukaan silinder internal dan eksternal dari benda kerja yang memiliki bentuk silindris atau tabung. Mesin ini memiliki mesin ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan toleransi presisi yang tinggi dan kehalusan permukaan yang akurat pada benda kerja yang berbentuk silindris. Proses pengasahan pada mesin gerinda duduk pada melibatkan penggunaan roda gerinda yang berputar dengan cepat untuk menghilangkan material dari permukaan benda kerja. Benda kerja yang diasah dapat berupa poros, silinder hidrolik, dan komponen mesin lainnya. Penggunaan mesin gerinda duduk sangat umum dalam berbagai industri, seperti contohnya industri manufaktur,
otomotif, penerbangan, dan konstruksi. Keunggulan utama dari mesin gerinda duduk adalah kemampuannya untuk mencapai toleransi yang sangat keras, kehalusan permukaan yang tinggi, dan keakuratan geometri yang presisi. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis batu gerinda. Yang pertama yaitu ada batu gerinda flat wheels. Terbuat dari bahan boron nitrida yang sangat tahan terhadap panas. Cocok untuk pengasah material yang sangat keras seperti baja, batu permata, keramik, dan keramik. Berikutnya adapun batu gerinda cat wheels, yaitu batu gerinda yang digunakan untuk memotong material yang sangat keras dan sulit diolah seperti batu dan paduan logam. Yang terakhir yaitu batu gerinda disc grinding wheels. Terbuat dari bahan berlian sintetis yang sangat keras. Cocok untuk pengasahan pada material yang sangat keras seperti batu permata, keramik, kaca, dan baja yang diperkuat. Yang terakhir yaitu proses las atau welding proses. Las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam, paduan yang dilakukan dalam keadaan lumer atau cair las. Suatu cara untuk menyambung logam dengan cara mencairkan logam melalui pemanasan lokal pada benda yang akan disambung. Adapun jenis-jenis pengelasan. Yang pertama yaitu SWAM atau Shielded Metal Arc Welding. Dalam proses pengelasan ini, penyambungan dilakukan dengan memanaskan logam, pengisi, dan bagian sambungan dari logam induk. Ah, Logam induk ditunggu sampai mencair dengan memakai sumber panas busur listrik, seperti ditunjuk atau arus bolak-balik, tergantung pada jenis mesin las dan aplikasi pengelasan yang dilakukan. Berikutnya yaitu MIG atau Metal Inert Gas. Proses proses ini proses pengelasan ini dilakukan dengan cara dilebur untuk menghasilkan peleburan logam yang disambung, seperti misalnya pengelasan berkas elektron atau elektron beam welding dan pengelasan berkas laser atau laser beam welding. Yang berikutnya itu FCAW atau Flux Cathode Arc Welding. Pengelasan dalam proses ini permukaan permukaan lembaran logam yang disambung ditekan satu sama lain dan arus yang cukup besar dialirkan melalui sambungan tersebut. Pada saat arus mengalir pada logam, panas tertinggi timbul di daerah yang memiliki resistansi listrik yang besar, yaitu pada permukaan kontak kedua logam atau flying surface. Berikut yaitu jenis-jenis sambungan las. Yang pertama yaitu sambungan tumpu atau butt joint. Kedua bagian yang akan disambung diletakkan pada bidang datar yang sama dan disambung pada kedua ujungnya. Yang berikutnya yaitu sambungan sudut atau corner joint. Corner joint yaitu kedua bagian benda kedua bagian benda yang akan disambung membentuk sudut siku-siku dan disambung pada ujung sudut tersebut. Yang berikutnya ada sambungan tumpang atau lap joint. Bagian benda yang akan disambung saling menumpang atau overlapping satu sama lainnya.
Berikutnya yaitu sambungan T atau T-join. Pada sambungan T ini, satu bagian diletakkan tegak lurus pada bagian yang lain dan membentuk huruf T yang terbalik, seperti gambar yang ada di layar monitor. Yang terakhir yaitu sambungan sisi atau edge join. Sambungan sisi ini, setiap sisi-sisi yang ditekuk dari kedua bagian yang akan disambung sejajar. Dan sambungan ini dibuat pada kedua ujung bagian tekukan yang sejajar tersebut. Kesimpulan dari PPT yang saya buat yaitu mesin perkakas penting dalam industri manufaktur. Mesin bubut digunakan untuk memutar benda kerja pada sumbu rotasi untuk pemotongan dan pembutan. Dengan komponen utama seperti kepala tetap, kepala lepas, dan eratan. Mesin fresh menghasilkan bidang datar melalui pemutaran pisau potong. Tersedia dalam tipe tegak, mendatar, dan universal dengan proses yang mencakup pengaturan peralatan dan pemakanan benda kerja. Mesin shaping bergerak horizontal, bolak-balik untuk meratakan bidang dan membuat alur. Bekerja pada benda kerja hingga panjang 800 mm. Mesin bor melubangi benda kerja dengan berbagai jenis seperti bor meja, tangan, dan radial. Dengan komponen seperti biasa, kolom, dan spindle. Mesin gerinda mengasah dan memotong benda kerja dengan berbagai jenis mesin dan batu gerinda yang berbeda sesuai kebutuhan. Pentingnya pemahaman dan keselamatan kerja dalam penggunaannya. Pengelasan adalah proses penting dalam konstruksi baja, melibatkan teknik seperti swam, MIG, dan FKAU. Sekian hasil presentasi dari saya. Uh, Apabila ada kata atau tingkah laku yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.